Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya. Bagaimana kabar anak-anak semua? Baik. Ya, syukur anak-anak keadaannya baik semuanya ya. Dan sehat semuanya ya. Karena kalau sudah sehat berarti anak-anak bisa terus mengikuti pelajaran dengan baik. Walaupun masih belajar dari rumah. Ya. Sebelum lanjut, seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Biar apa? Biar tujuan pembelajaran hari ini berjalan dengan dengan baik dan lancar ya. Coba anak-anak ambil sikap tangan Panganjali dulu. Bapak doa pimpin. Sikapnya dulu, sikapnya Panganjali tangannya. Ya. Sudah siap semua? Ya. Ya. Om Swastiastu. Om Awiganam Astu Namasidam. Om Sirastu Tat Astu Astu Swaha. Oh Yang Widi, kami memujamu. Semoga atas berkenan Paduka, tak tiada halangan bagi hamba untuk memulai pelajaran. Semoga sukses. Cukup. Nah, hari ini Bapak sudah mengirim link absen ke WA Group. Sudah anak-anak mengabsen? Sudah. Ya semua ya? Ya, bagus. Terus sekarang karena kita belajar dari jarak jauh, coba sinyalnya bagus di rumah anak-anak. Bagus sinyalnya ya? Bagus, Pak. Termasuk gambarnya, gambar Bapak terlihat di sana? Ya, bagus berarti ya. Gambar sudah. Nah, sekarang sebelum lanjut, kita adakan kesepakatan dulu ya. Biar proses pembelajaran itu berjalan dengan baik ya. Maksudnya di sini semua peserta tolong mute ininya mikrofonnya. Nah, coba mute dulu mute. Ya. Mute dulu. Ya, bagus. Kemudian nanti kalau mau bertanya silakan dengan cara mungkin angkat tangan. Nanti kan Pak bisa lihat di sini anak-anak angkat tangan kalau mau ada bertanya ya. Dan usahakan anak-anak itu membuka video biar Pak bisa lihat anak-anaknya. Nah, yang ganteng dan cantik ini. Ya. Terus kalau ada kurang mengerti nanti di saat pembelajaran bisa kita lanjut ke di WA group ya. Terus di saat nanti Bapak bertanya, anak-anak bisa membuka mute. Mungkin Bapak ada tunjuk, mungkin anak-anak bisa menjawab langsung, itu maksudnya. Kita mute anak-anak? Dah. Ya, bagus ya. Nah, anak-anak ingat ya, selalu semangat belajarnya ya. Mudah-mudahan lagi 1 bulan bisa anak-anak ke sekolah. Dan misalnya COVID-nya sudah tidak ada ya. Sudah? Ya, Pak. Nah, sekarang anak-anak perhatikan dulu video dari Bapak ya. Perhatikan Pak screen share ini. Ya. Sing. Perhatikan videonya anak-anak. Nanti Pak ada pertanyaan.
Nah, tadi sudah dilihat videonya? Dah. Dilihat dengan jelas tadi ya? Sudah ya? Nah, coba mute dulu suaranya, mute. Nah, setelah menjawab di mute lagi ya. Nah, kalau tentang video tadi terus dikaitkan dengan pembelajaran minggu lalu, kira-kira itu tentang apa materinya? Siapa bisa jawab? Wira mungkin? Ya, Wira coba. Orang suci, Pak. Coba keraskan. Orang suci. Ya, orang suci. Yang lainnya sama berarti jawabannya ya? Nah, Sama, Pak. ya, tentang orang suci. Sekarang, adakah Anda ingat dengan apa artinya orang suci? Ayo, siapa? Orang suci adalah, siapa bisa? Ya, coba Dandra. Pak. Orang suci adalah orang suci adalah manusia yang memiliki kekuatan batin dan dapat memancar kewajiban rohani serta peka akan getaran-getaran spiritual, welang asih dan memiliki cukup Dandra. Kasih tepuk tangan dulu Dandra lu, tepuk tangan dulu. Bagus Dandranya ya. Terus waktu minggu lalu ada anak-anak mendengar tentang sulingge. Ada kan sulingge? Nah, apa artinya sulingge? Siapa bisa? Wira. Ya, Wira coba buka moodnya Wira. Dari kata su dan lingge. Su artinya utama atau mulia dan lingge artinya kedudukan atau tempat utama. Iya, bagus ya. Cukup. Terus tepuk tangan dulu. Bagus ya. Berarti anak-anak sudah ingat dengan pembelajaran minggu lalu. Nah, sekarang coba perhatikan dulu Pak, tampilkan gininya PowerPoint dulu ya. Coba di mute. Nah, Materi pembelajaran jenis orang suci. Nah, udah lihat gambarnya anak-anak? Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang orang suci. Kenapa sekarang masih kita belajar orang suci? Berarti sekarang adalah kelanjutannya ya. Kalau dulu kita kan sampai perilaku santun kepada orang suci dan mengikuti nasihat-nasihatnya itu ya. Sekarang ini kelanjutannya. Kita hari ini belajar materi orang suci kelas 4 semester 1. Adapun kompetisi dasarnya di sini mengenal orang suci agama Hindu yang patut diteladani. Indikatornya, nah, menyebutkan jenis-jenis orang suci. Terus menjelaskan syarat-syarat orang suci. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis orang suci. Peserta didik dapat menjelaskan syarat-syarat orang suci. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Kita hanya dua dulu tujuannya, menyebutkan jenis-jenisnya, menjelaskan syarat-syaratnya. Itu dulu kita batasi dulu ya biar tidak terlalu jauh nanti materinya. Tadi kan apa sudah kirim videonya, anak-anak sudah memahami ya. Nah, berarti adakah kaitannya video yang Pak kirim tadi dengan materi kita sekarang? Ada enggak kaitannya? Ada ya? Nah, baik anak-anak. Sekarang lanjutkan dulu. Coba anak-anak mute ya. Di sini tuh. Nanti Pak kasih waktu anak-anak kalau bertanya. Atau apa yang bertanya ya. Mute dulu biar suasananya jadi lebih hening dan anak-anak mendengar lebih bagus juga ya. Nah, perhatikan dulu. Sebelum lanjut, pentingkah tujuan pembelajaran
dibatasi. Penting ya, biar kita tidak terlalu jauh nanti mengambil materi. Baik anak-anak, sekarang Pak lanjut. Nah, materi pembelajaran kita hari ini itu ada jenis-jenis atau pengelompokan orang suci. Orang suci dalam agama Hindu digolongkan, ya ada golongannya berarti, menjadi 2 kelompok, yaitu golongan Eka Jati dan golongan Dwi Jati. Pak ulang, jenis pengelompokan orang suci. Ya, orang suci dalam agama Hindu digolongkan menjadi 2 kelompok. Golongan Eka Jati dan golongan Dwi Jati. Ya, ingat dulu. Kita lanjut. Ya, lanjut. Nah, kita yang ke pertama dulu. Perhatikan anak-anak. Dan nanti bisa menjawab pertanyaan Pak. Kelompok atau golongan Eka Jati. Perhatikan, golongan Eka Jati adalah orang suci yang melakukan pembersihan diri tahap awal yang disebut mewinten. Nah, Pak ulang, golongan Eka Jati adalah orang suci yang melakukan pembersihan diri tahap awal yang disebut mewinten. Ya. Setelah melewati tahap mewinten, golongan Eka Jati dapat memimpin upacara keagamaan yang bersifat riyadnya. Itu. Tapi kalau belum mewinten berarti dia atau tidak boleh melakukan itu ya. Nah, orang suci yang termasuk kelompok Eka Jati, yaitu berarti banyak ini ya. Ada pemangku atau pinandita, ada balian, ada dalang, ada dukun, ada wasi dan sebagainya. Pak ulang ya. Kelompok Eka Jati yaitu ada pemangku, pinandita, balian, dalang, dukun, wasi dan sebagainya. Nah, di sana Pak hanya mencontohkan 2 gambar ya. Gambar yang di atas yang pakai baju putih sudah jelas berarti siapa di sana? Ayo siapa bisa? Pemangku. Ya, pemangku. Bagus. Kemudian yang foto atau gambar di bawahnya kira-kira foto siapa di sana? Atau apa itu modelnya? Ada bisa? Indah mungkin? Dari gambarnya? Balian, dukun, dalang. Ya, dari gambarnya ada wayang di sana. Oh iya. Pak. Ya. Dalang ya. Nah, itu bagus ya. Ini hanya 2 contoh dulu ya. Ada gambar atau foto pemangku atau pinandita, ada dalang. Ya. Nah, itu kalau kelompok golongan Eka Jati. Sekarang yang ke, perhatikan. Nah, ini. Kelompok golongan Dwi Jati. Golongan Dwi Jati adalah orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau medikse. Orang yang telah melaksanakan proses medikse disebut orang yang lahir kedua kali. Nah, apa maksudnya di sini lahir kedua kali? Pak ulang. Orang yang telah melaksanakan proses medikse disebut orang yang lahir 2 kali. Maksudnya di sini lahir 2 kali begini anak. Kelahiran yang pertama itu dari kandungan ibu. Ya. Yang pertama. Sedangkan kelahiran yang kedua itu apa? Lahir dari seorang guru. Ya, guru rohani atau disebut dengan nabe. Nabe. Setelah melakukan proses medikse, orang suci tersebut diberi gelar sulingge atau pandita. Nah, ada prosesnya itu. Nah, sekarang kata pandita berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu
Pandita itu artinya terpelajar, pintar, dan bijaksana. Orang suci yang tergolong Dwijati adalah orang yang bijaksana, yang termasuk di sini antara lain ada Pandita, Pedanda, Bujangga, Maharesi, ya, Begawan, Empu, Dukuh, dan sebagainya. Coba Mbak dulu nanti Pak tanya ya. Pak dulu. Ada Pandita, Pedanda, Bujangga, Maharesi, Begawan, Empu, Dukuh, dan sebagainya. Nah, perhatikan gambar di sebelahnya. Itu ada apa kira-kira? Ada gambar Pandita atau Pedanda ya, yang di atas itu ya, contohnya. Kemudian yang di bawahnya itu Bapak hanya contohkan Maharesi. Ya, yang pakaiannya kuning itu Maharesi. Itu dari orang suci agama Hindu, itu dari India ya. Disebut Maharesi. Coba Sudi bisa mengulang apa orang suci yang termasuk kelompok Dwijati apa saja? Ya. Bisa Sudi? Kelompok Dwijati. Kelompok dari Dwijati ada apa? Pandita, Pendanda, terus Bujangga, Maharesi, Begawan, Empu, Dukun, dan sebagainya. ya, bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Ya. Nah, berarti perhatikan anaknya. Itu dua golongan, ada Eka Jati dan golongan Dwi Jati, ya. Nah, sebelum lanjut, Bapak sekarang taruh dulu anaknya. Anak-anak ya, sinyalnya ini. Kasihan deh. Anak-anak bisa lihat Bapak, anak-anak? Nggak lihat. Saya belum lihat. Coba dengan anak sinyalnya ini. Berarti kan, tadi kan sudah Pak, apa namanya, baru sampai kelompokan golongan ya, ada Eka Jati dan Dwi Jati. Nah, sekarang sebelum lanjut, Bapak mau bertanya dulu ya. Coba Pak tunjuk langsung Wira, coba Wira buka moodnya. Ya, pelan-pelan. Udah Wira? Orang suci dalam agama Hindu digolongkan menjadi berapa? 2 golongan. Iya, 2 golongan. Bagus. Kasih tepuk tangan dulu temannya. Ya, bagus ya. Coba Wira tutup moodnya dulu. Coba Marsha, mana Marsha? Buka moodnya Marsha. Kok boleh? Bisa Marsha? Ya, Bapak bertanya. Tadi sudah dijawab 2 kelompok atau 2 golongan. Golongan apa saja Marsha? Golongan Eka Jati dan golongan Dwi Jati. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan dulu untuk Marsha. Pintar Marsha ya. Tutup Marsha moodnya dulu. Sekarang coba Bapak bertanya kepada Indah. Indah dibuka gini nyamuknya. Sudah Indah? Ya Pak, sudah. Tadi katanya ada 2 golongan, golongan Eka Jati dan golongan Dwi Jati. Apa artinya golongan Eka Jati?
Golongan Eka Jati adalah orang suci yang melakukan pembersihan diri tahap awal yang disebutkan mewinten. Ya, pintar. Kasih tepuk tangan dulu temannya. Ya, ditutup lagi moodnya. Lanjut. Nah, sekarang coba Dandra. Dandra bisa buka moodnya, Dandra. Udah. Coba sekarang Dandra sebutkan orang suci yang termasuk kelompok Eka Jati. Ada apa saja atau siapa saja? Siapa saja? Ayo Dandra, bisa kayak. Ada pemangku, pandita, pedanda, pujangga, maharsi, bagawan, empu, dukuh, dan sebagainya. Coba ulang Dandra, coba. Kelompok Eka Jati yang diminta. Mangku, pinandita, balian dalam rukun, wasi, dan sebagainya. Coba ulang Nana, dengar suara Pak. Oh, Nana. Bisa dengar suara Pak? Ya? Bisa. Bisa lanjut ya? Bisa. Tadi Dandra sudah. Sudi bisa dengar Sudi? Sudi bisa ya, bisa masuk? Bisa. Nah, coba Sudi. Pertanyaannya, apa artinya golongan Dwi Jati? Golongan Dwi Jati adalah orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau mendikse. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan dulu buat Sudi. Nah, sekarang lanjut. Ketut Kaweri bisa dengar Ketut Kaweri? Ketut Kaweri? Bisa. Nah, Pak bertanya, golongan Dwi Jati itu siapa saja yang termasuk di dalamnya? Antara lain siapa? Bisa Ketut? Orang suci yang tergolong Dwi Jati adalah siapa saja? Bisa? Bujang, Terus? maharsi, bagawan, Empu, dukuh, dan sebagainya ya. Ya, bagus. Dah? Nah, dah, perhatikan dulu sekarang. Kita kembali ke PowerPoint dulu ya. Nah, tadi anak-anak sudah mengerti tentang kelompok Eka Jati dan Dwi Jati. Nah, sekarang kita menuju ke syarat-syarat orang suci. Bisa terlihat anak-anak gambarnya?
Coba anak-anak jawab. Bisa dilihat? Laki-laki yang Jelas terlihat gambarnya? Kenapa? Belum, Pak. Belum. Yang sudah menikah atau Ya, ini syarat-syarat orang suci. Terlihat apa enggak, anak? tidak Sudah. umur Coba Wira, bisa dilihat ini Wira? Hah? Belum? Yang lainnya gimana? Lanjutkan aja dulu ya. Nah, di sini syarat-syarat orang suci ya. Ada syaratnya di sini. Seorang dapat diangkat menjadi seorang pinandita dan pandita apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut. Nomor 1, Pak bacakan. Laki-laki yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidup. Atau disebut dengan Sukla Brahmacari. Kemudian kedua, ada wanita yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidup. Ya, atau juga sama dengan Sukla Brahmacari. Yang ketiga, pasangan suami istri yang sah. Kemudian keempat, usia minimal 40 tahun. Untuk menjadi pinandita, usia boleh di bawah 40 tahun. 5, paham bahasa Kawi, Sanskerta, bahasa Indonesia, menguasai secara mendalam isi dari kitab suci Weda, dan memiliki pengetahuan umum yang luas. Kemudian 6, sehat lahir batin. Ke-7, berbudi pekerti yang luhur. 8, tidak tersangkut pidana. 9, mendapat persetujuan dari gurunya atau nabe. 10, tidak terikat dengan pekerjaan di luar keagamaan. Coba Pak tanya Nana, terlihat gambarnya Nana? Halo Nana. Terlihat. Terlihat apa enggak? Halo anak-anak. Wira, bisa dengar suara Pak Wira? Bisa Wira? Wira, ya? Bisa dengar suara Pak? Wira atau Dandra mungkin? Bisa dilanjut anak? Baik Nana, kita lanjut ya, perhatikan sekarang lagi PowerPoint-nya. Nah ini syarat-syarat orang suci ya tadi ya sudah Pak paparkan. Sekarang kita ke kesimpulan dulu. Nah, sebelum lanjut, anak-anak bisa menyimpulkan ini. Kesimpulannya adalah 1. Golongan Eka Jati adalah orang suci yang melakukan pembersihan diri tahap awal.
yang disebut mewinten. Contohnya, Ya. ya di sana ada pemangku, pinandite, balian, dalang, dukun, dan wasi termasuk di Jawa itu ya. Itu kalau golongan Eka Jati. Kalau dua, golongan Dwi Jati adalah orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau medikte. Orang yang telah melaksanakan proses medikte, orang yang lahir 2 kali. Di sini ada contohnya adalah pandite, pedanda, bujangga, maharesi, begawan, empu, dukuh, dan romo yang ada di Jawa. Empu, Itu dukun. kesimpulannya ya. Ya, anak terlihat itu gambarnya. Nah, ini lagi kesimpulan yang kedua, kalau lanjutannya yang sudah Pak bacakan tadi ya, anak-anak nanti bisa dilihat di bukunya. Dah. Nah, sekarang apa akan ada tugas buat anak-anak? Lihat. Perhatikan dulu tugasnya. Nah, ini tugas 1. Nanti ini apa akan kirim ke WA grup. Ya. Tugas 1 di sini anak-anak soal pilihan ganda. Pilihlah huruf A, B, C, atau D yang dianggap paling benar. Misalnya nomor 1, orang suci atau orang yang bijaksana haruslah kita titik-titik. Nah, silakan anak-anak memilih A, B, C. Mana jawaban yang benar? Nomor 2, pandit adalah sebuah sebutan bagi orang suci atau orang bijaksana umat. Nah, apa? Nanti jawab. 3, jika orang sudah menjadi pandita, maka beliau tidak boleh makan apa? Titik. Nah, lanjut yang keempat, orang suci dalam agama Hindu digolongkan menjadi titik-titik berapa golongan? Tadi sudah anak-anak bisa itu. Kemudian yang kelima, Maharesi adalah sebutan orang suci umat Hindu, etnis titik-titik. Nah, dari mana itu Maharesi itu maksudnya? Dah? Sekarang yang kedua. Kita dulu perhatikan dulu. Nah, setiap siswa, tugas kedua ini ya, setiap siswa diminta untuk mengisi tabel kelompok golongan Eka Jati dan kelompok golongan Dwi Jati. Nanti anak-anak buat tabel seperti ini. Misalnya kelompok golongan Eka Jati itu ada siapa saja. Kemudian kelompok golongan Dwi Jati itu Saya ada siapa saja itu. Bisa terlihat? Sudah. Sudah terlihat? Coba Pak ulang, sudah terlihat anak-anak? Ya. Nah, nanti itu Pak kirim lagi ke WA grup biar lebih jelas ya. Biar lebih jelas gambarnya. Hah? Sudah kelihatan? Pak. Ya. Nah, lagi satu ini. Perhatikan dulu. Unjuk kerja portofolio. Peserta didik diminta untuk membuat clipping terkait jenis-jenis orang suci. Dan nanti ini clippingnya bisa dibantu oleh orang tuanya dalam pembuatan clipping ya. Tapi ini clippingnya nanti bisa disetor minggu depan. Pak kasih waktu 1 minggu. Clipping tentang atau terkait jenis-jenis orang suci. Anak-anak itu cari di koran. Oh iya Pak. Ya, kalau sudah ketemu digunting atau dipotong, lalu ditempel di buku gambar. Ya, buat serapi-rapinya. Di buku gambar. Ya, tempel di buku gambar, buat serapi-rapinya. Ya. Sudah? Nah, sekarang kita lanjut ke
Lihat gambar. Coba anak-anak perhatikan, bisa lihat gambarnya? Bisa, Pak. Berapa ada gambar? Berapa ada gambar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. 8. 8. Nah, perhatikan gambar nomor 1 itu gambar siapa itu dulu? Ada yang bisa? Dalang, Pak. Ah, dalang, bagus. Gambar nomor 2. Pandita apa pemangku? Ulang, Sulinggi apa pemangku? Ah, Sulinggi apa pemangku? Sulinggi ya. Nah, sekarang ketiga, gambar ketiga terlihat seorang bapak, siapa itu? Pemangku apa dalang apa Sulinggi? Ya, bisa. Sudi mungkin bisa itu nomor 3. Dalang. Ya, dalang ya. Kalau gambar nomor 4 ada seorang guru sedang mengajar di kelas. Nah, nomor 5 gambar siapa nomor 5? Pengajian, pelajar Ya, pengajian. sekarang nomor 5. Kalau nomor 5 siapa? Sulinggi apa pemangku? Ayo, siapa bisa? Ya, pemangku. Gambar nomor 6. Ya? Gambar nomor 6? Siapa bisa nomor 6? Polisi. Ya, polisi. Kalau nomor 7? Siapa bisa? Pedanda, apa pemangku, apa dalang, apa resi? Atau maharesi? Mahar. Ya, maharesi. Kalau nomor 8? Kira-kira ada seorang anak dan ibunya sedang belajar. Sekarang pertanyaannya, coba perhatikan dulu. Yang termasuk kelompok Eka Jati, gambar yang mana saja? Ayo, siapa bisa? Eka Jati. Siapa bisa? Siapa bisa termasuk Eka Jati? Ada dalang. Lagi apa? Ada pemangku. Tuh kalau Eka Jati. Kalau Dwi Jati yang mana gambarnya? Dwi Jati. Maharesi. Ya, 2 dan 7. Bagus ya. Berarti anak sudah bisa membedakan mana yang termasuk Eka Jati dan mana termasuk Dwi, ya 2 dan 7. Berarti anak sudah bisa membedakan mana yang termasuk Eka Jati dan mana yang termasuk Dwi Jati. Itu maksudnya ya. Baiklah anak-anak. Mohon nanti lebih lanjut bukunya dipelajari ya. Apa? Halo anak-anak. Bisa terlihat sekarang? Pak tanya sudah bisa dipahami materinya anak-anak? Sudah bisa dipahami? Coba siapa bisa jawab? Sudah bisa dipahami kan? Coba Kak Weri bisa jawab? Bisa dipahami? Sudah. Baiklah anak-anak, itu tadi sudah kita bahas tentang
orang suci ya, atau jenis-jenis orang suci. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu dan kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Ya. Dan ingat tugasnya nanti Pak kirim di WA, anak silakan kerjakan. Ya, cara pengumpulannya bisa lewat WA pribadi. Terus untuk clippingnya dikumpulkan minggu depan ya, bukan sekarang, karena clipping Pak kasih waktu 1 minggu. Dan mengerti? Nah, untuk hari ini Pak cukupkan dulu. Ingat anak-anak ya, selalu semangat dalam belajar. Ya. Nah, sekarang coba ambil sikap tangannya dulu. Sikap Paramesanti. Udah. Pak tutup pembelajaran hari ini dengan Paramesanti ya. Om Santi 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 Om.